berwarna perak, kandungan minyak atsiri pada biji sangat rendah, hanya 3,11%. Ini bisa dilihat bentuk biji, buah, dan pohonnya, daunnya. Bisa lihat ada perbedaan daun buahnya, berbentuk bulat dan satu lagi lonjong. Selanjutnya ada kegunaan dari minyak nilam sendiri dari pala. Untuk kegunaannya, sebenarnya minyak pala itu bisa digunakan dalam 3 bentuk. Yang pertama ada volatile oil of nutmeg, yang kedua ada bahan baku, dan yang ketiga merupakan lemak dan minyak atsirinya sendiri. Untuk kegunaan dari volatile oil of nutmeg-nya untuk pembuatan minyak wangi atau parfum, kemudian untuk sabun, bahan pengolah gula dan makanan. Sedangkan untuk minyak pala minyak pala yang sebagai bahan baku digunakan di industri minuman, obat-obatan, dan kosmetik. Sedangkan untuk lemak dan minyak atsiri dari puli dan huli merupakan bahan penyedap makanan untuk saus. Untuk pengobatannya sendiri, biasanya minyak pala lebih berkhasiat untuk stimulus sistem jantung, pencernaan, diare, rematik, dan nyeri otot. Untuk komposisinya yang terdapat dalam minyak nilam pala sendiri, yang pertama ada monoterpen hidrokarbon, ini merupakan komposisi yang paling besarnya ya. Biasanya kandungannya 61 hingga 88%, dan asam monoterpen dari 5 hingga 15%, seperti myristicin dan saffrole. Untuk komposisi lebih detailnya ada di slide selanjutnya. Ini untuk komposisi tiap detailnya. Selanjutnya. Nah, minyak pala sendiri memiliki standar nasional Indonesia. Standar nasional Indonesia untuk menilam minyak pala terdiri pada SNI 0623881998. Minyak pala. Standar ini sudah disusun oleh Panitia Teknis 7101 dari Teknologi Kimia. Dengan beberapa jenis uji, yang pertama keadaan, ada warna dan bau, kemudian ada bobot jenis, dan ada indeks bias, larutan dalam etanol 90% pada suhu 20 derajat, putaran optik, sisa penguapan, dan miristicin. Dengan persyaratan untuk warna dan bau tidak berwarna kuning, pucat, dan khas minyak pala, berbau khas minyak pala, kemudian bobotnya 0,88 hingga 0,91, kemudian indeks biasnya 1,47 hingga 1,497, dengan kelarutan 1:3 jernih, seterusnya jernih, putaran optiknya kurang lebih 8 derajat hingga 25 derajat, dengan sisa penguapan maksimum 2 dan miristicin minimum 10. Mic-nya masih ini ya, Mas. Selanjutnya ada penyediaan minyak atsiri pada pala. Penyediaan atsiri pada minyak pala terdiri dari penyediaan air dengan beberapa metode. Yang pertama, penyediaan air dilakukan dengan melakukan kontak langsung antara bahan yang disuling dengan air mendidih, atau bisa dibilang perebusan. Yang kedua ada penyulingan uap dan air. Metode ini bahannya yaitu bahan dan air dipisahkan dengan saringan yang terletak dekat dengan permukaan air dalam kolom distilasi, sehingga kontak yang terjadi hanya antara bahan dan uap. Metode ini memiliki ciri khas uap yang terbentuk basah, jenuh, dan tidak terlalu panas. Yang ketiga ada penyulingan dengan uap. Metode ini mirip dengan metode penyulingan dengan uap dan air, namun bahannya dan air terletak pada ketel yang berbeda. Uap yang dihasilkan dari metode ini memiliki tekanan yang lebih tinggi. Biasanya metode kedua dilakukan untuk skala kecil, dan sedangkan metode ketiga dilakukan dengan industri skala besar.
Selanjutnya ada industri global dari industri minyak nilam pala sendiri. Untuk industri global, saat ini Indonesia termasuk 76% kebutuhan pala dunia dan sisanya 20% dari Grenada, 5% dari Sri Lanka, Trinidad dan Tobago. Nilai ekspor cenderung meningkat karena kenaikan harga namun volumenya menurun. Harga pala dunia berkaitan langsung dengan harga pala domestik di sentra-sentra produksi. Hal ini karena penetapan harga pala di tingkat petani mengacu pada harga pala dunia. Importer utama pala adalah Amerika Serikat yang menyerap 50% volume pada dunia, diikuti Inggris 10%. Volume perdagangan minyak pala relatif kecil dengan importer utama Amerika Serikat dan Jerman. Negara pengimpor biasanya menetapkan persyaratan mutu yang tinggi dan ketat selama proses produksi minyak pala dan oleo resin. Jadi, untuk standar mutu internasionalnya ada di ISO 7355 hingga strip 1985 untuk pala. Untuk minyak pala Indian Timur ada di BS 2999 strip 38 1971. Untuk minyak pala Indian Barat ada di ISO 4734 strip 1981. Untuk industri nasionalnya sendiri, produksi pala di Indonesia merupakan salah satu negara produsen dan mengekspor biji dan fully pala terbesar di dunia dengan pangsa pasar dunia sebesar 75-76% tadi. Karena emang paling banyak produksinya di Maluku Utara dengan produksi 4.436 ton, lebih banyak memang IKM yang berdiri di sana atau industri kecil menengah. Untuk usaha pala rakyat di Maluku merupakan usaha warisan dari 7.555 petani. Untuk harga biji pala kering di Maluku sendiri berkisar 30.000 sampai 40.000 kilogram. Fully keringnya seharga 50.000 dan untuk pala kasarnya ada 300.000 kilogram. Berikut merupakan proses industri dari minyak pala itu sendiri. Sampai pada tahap terakhir yaitu tahap ekspor produk secara domestik maupun internasional. Terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama ada institusi, kemudian ada eksplorasi, kemudian ada eksploitasi, ada pemasaran dan pengembangan produk. Untuk institusi sendiri merupakan ada kebijakan dari Pemda dan BPTB Maluku dan Perguruan Tinggi Teknologi dan Pasar. Kemudian selanjutnya diikuti ada diadakannya kajian dasar, kemudian lahan budidaya, pengolahan pasar dan pangkalan data pala. Lahan budidaya pengolahan pasar sendiri ada dua, yaitu lahan pengolahan lahan budidaya secara pabrik dan ada lahan budidaya secara IKM atau usaha kecil. Selanjutnya ada eksploitasi merupakan yang dari lahan budidaya tadi masuk ke industri agro, kemudian produksi. Produksi minyak kaciri sendiri nanti akan menghasilkan biofarmaka, pangan, rempah, dan produk turunan lain seperti yang sudah dijelaskan di atas. Ada parfum dan lain-lain. Untuk pemasaran, ada kemudian dari produksi tadi dipasarkan dan tata niaga, kemudian diekspor secara domestik maupun internasional. Untuk pengembangan produknya ada riset dan pengembangan produk, kemudian dihasilkannya adanya teknologi produksi yang lebih bagus dari teknologi produksi kemarin, serta ada diversifikasi produk agar perbaikan mutu dan sertifikasi untuk produk yang lebih baik. Nah, untuk referensi yang kami cari dari buku Prospek Pengembangan Minyak Pala Banda sebagai komoditas eksternalku, karya Syahrul Bustaman, dan yang berikut ini adalah referensinya. Mungkin cukup sekian, bisa dikembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih Mas Rafifan, Mas Ismail. Tolong jangan lupa kirim PPT-nya ke grup. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya, silakan bertanya aja. Kalau teman-teman, oke.
Kalau nggak ada mau maksud tanya, mungkin saya akan tunjukin mungkin dari grup kedua, eh, Mas Bagas mungkin bisa tanya kelompok satu. Mas Bagas. Halo Mas. Kalau nggak ada Mas Bagas nyempat nanya Mbak Aulia, silakan. Halo Mbak Aulia, Mas Bagas. Halo. Mbak Aulia, Mas Bagas. Oke. Mungkin Mas Saga, silakan. Halo Saga. Oh iya Mas Del. Ya. Oke. Ini dipersilakan bertanya ya Mas Del ya. Ya, silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk kelompok satu Mas Odit dan Mas Ismail, saya izin bertanya untuk dari segi teknologi yang ada dari pengambilan minyak pala ini, kebanyakan di Indonesia itu teknologinya masih sampai mana ya Mas ya? Itu aja mungkin. Terima kasih. Oke, kayaknya langsung jawab aja. Marcel, mungkin mau ditampung dulu aja pertanyaannya, jadi 2 pertanyaan langsung jawab gitu dulu aja kali. Oh, oke. Oke, so pertanyaan pertama teknologi. Kalau ada catatan pertanyaan kan? Oke, langsung ke mungkin Mas Rifki. Mas Rifki. Ya Marcel, terima kasih atas kesempatannya. Untuk saya nggak ada pertanyaan sih, mungkin yang lain aja dulu. Oke. Mbak Fida. Tes, suaraku masuk ya? Masuk. Sebentar ya. Ya.
Mungkin ini sih untuk proses minyak pala ini itu kondisi budidaya yang baik itu seperti apa sih? Oke, itu Mas Rosi mungkin ditanya yang terakhir aja, langsung aja sebelum kalau jawab aja. Satu lagi aja. Mungkin Marcel mau jawab pertanyaan yang pertama dulu. Oke, silakan. Untuk teknologinya sendiri, sebenarnya minyak pala itu kalau di Maluku masih sangat sederhana. Jadi masih menggunakan penyulingan biasa, uap yang keluar dari tangki pemasakan, dialirkan pakai pipa untuk melewati bak pendingin. Terus kemudian cairannya akan keluar. Yang minyak tadi yang masih bercampur, tapi masih campur sama air. Kemudian ditampung dan dipisahkan memakai corong pemisah. Masih sederhana, jadi masih memakai alat-alat biasa atau untuk skala rumah tangga. Sedangkan mungkin kalau udah skala pabrik masih udah lebih bagus. Teknologi kalau untuk variasi dari metode mendapatkan minyak pala sendiri masih yang tadi ada penyulingan dengan uap air dan ada penyulingan dengan uap biasa. Itu dulu buat jawaban yang pertanyaan pertama. Oke, kasih Mas Rosi. Mungkin Mas Saga mungkin mau komentar lagi. Tahu cukup. Cukup dulu, Mas. Oke, makasih. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mungkin kita tambah satu pertanyaan lagi. Mas Tetuko, mungkin ada pertanyaan. Oke, terima kasih Marcel. Bentar ya, saya mikir dulu buat pertanyaan. Oke, karena waktunya mungkin saya aja tanya sendiri aja. Jadi pertanyaan saya sendiri itu apa kekurangan sama kelebihan dari minyak pala ini? Oke, itu udah 3 pertanyaan, kurang 2. Silakan Mas. Ini menjawab yang kedua, Mas. Oke, silakan. Untuk budidaya minyak pohon pala itu sendiri, bagusnya itu di daerah iklim tropis dengan ketinggian 2000 mdp. Bentar. Dengan ketinggian 0 sampai 700 mdpl dengan curah hujan 2000 sampai 3500 mm per tahun dan temperatur di antara 25 sampai 28 derajat Celcius. Dengan tanah memiliki tekstur yang berpasir atau biasa juga tekstur yang memiliki tanah-tanah vulkanis, miring atau memiliki pembuangan air. Itu untuk yang pertumbuhan yang sangat baik. Untuk yang pertumbuhan yang sudah cukup untuk pembudidayaan, kriterianya itu ketinggiannya memiliki 700 sampai 900 mdpl, curah hujan 1.500 sampai 2.000 mm per tahun, kelembapannya 20 sampai 25 Celsius, temperaturnya 20 sampai 25 derajat Celcius. Tekstur tanahnya tanah liat atau berpasir. Terima kasih. Oke, makasih juga Mas Ismail.
Kalau dari Mbak Frida cukup atau mau komentar lagi? Cukup, Marcel. Oke, makasih. Marcel mau jawab pertanyaan dari Marcel yang ketiga tadi. Untuk kelebihannya kan tadi udah dijelasin di gunaannya yang ya buat obat-obatan kuno dan segala macam. Sedangkan untuk kekurangannya emang ada efek-efek yang perlu diwaspadain. Salah satunya bisa menyebabkan seseorang menjadi kehipnotis sama berhalusinasi. Jadi bisa membuat seseorang menjadi mabuk. Dan ada beberapa laporan minyak kepala ini bisa membuat keracunan. Karena emang ada efek samping tertentu tadi, kalau dari baca artikel-artikel yang kemarin, katanya udah ada beberapa ulama yang mengharamkan minyak kepala jika digunakan dalam skala berlebihan. Gitu sih, Sal. Oh, oke, terima kasih untuk jawabannya. Cuma saya ada satu komen sedikit aja. Kalau kekurangannya udah cukup, tapi kalau kelebihannya, soalnya kan pasti ada minyak yang lainnya juga bisa digunakan buat obat-obat gitu. Jadi kalau kelebihannya masih kayak kurang sedikit, mungkin itu aja. Oke. Ya, jadi karena waktunya, jadi kita akan akhirin di sini. Terima kasih banyak. Jadi mungkin salah satu dari kelompok satu akan jadi moderator sekarang. Mungkin Mas Rashid atau Mas Ismail salah satunya. Yang jadi moderatornya dari Mas Ismail sama Mas Rashid atau siapa? Oh. Oke, mungkin saya tunjukin lagi aja. Mungkin Mas Rashid bisa bantu jadi moderator. Aku aja, Marcel. Oke. Terima kasih Mas Ismail. Oke, lanjut untuk kelompok kedua. Selanjutnya untuk kelompok 2 silahkan share screen. Sebelumnya terima kasih telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan mohon izin share screen sebentar. Apakah sudah nampak? Sudah. Oke, baik. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Syafalira Dalimunteh, NRP 5008201096, dan partner saya merupakan Mas Iksan Habibur Rahman dengan NRP 5008201089. Kami akan mempresentasikan tentang minyak pandan wangi. Klasifikasi tanaman pandan wangi. Tanaman pandan wangi itu memiliki kingdom Plantae, divisionya Magnoliophyta, klasisnya Liliophyta, ordonya Pandanales, familianya Pandanaceae, genusnya Pandanus, spesiesnya Pandanus amaryllifolius, nama binomialnya Pandanus amaryllifolius Rox. Ciri-ciri dari tanaman daun pandan wangi ini memiliki akar tunjang, kemudian memiliki daun seperti pita, ujungnya meruncing dengan bagian tepi berduri kecil dan tajam. Susun atas 3 spiral yang biasanya berjumlah 3, memiliki daun yang warnanya hijau kekuningan, kemudian memiliki daun yang tersusun roset yang rapat, merupakan daun tunggal yang sempit dan memanjang, dan panjang daun sekitar 40 sampai 80 cm dan lebar 3 sampai 5 cm.
Mohon maaf ada sedikit error. Sebelumnya izin stop share dulu sebentar biar diatur lagi. Lokasi tumbuh tanaman pandan wangi. Tanaman pandan wangi dapat dengan mudah dijumpai di daerah tropis dan banyak ditemukan di sekitar kita. Tumbuhan ini juga dapat tumbuh liar di tepi sungai, rawa, dan tempat-tempat lain yang tanahnya agak lembab dan dapat tumbuh subur dari daerah pantai sampai daerah dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Manfaat tanaman pandan wangi ini merupakan beberapa di antaranya adalah menurunkan kadar gula darah, meningkatkan nafsu makan, menetralisir racun dalam tubuh, sebagai hiasan penyajian makanan, dan sebagai pewangi dan pewarna makanan. Yang kedua adalah minyak pandan wangi. Komponen penyusun minyak pandan wangi, beberapa di antaranya tersusun atas senyawa golongan alkana, alkena, benzen, alkohol, fenol, terpen, dan ester. Dan berikut adalah senyawa penyusun yang lebih lengkapnya lagi. Metode penyulingan minyak pandan wangi berdasarkan skala lab dan skala industri. Pada umumnya, metode yang digunakan untuk melakukan penyulingan minyak sirih pandan wangi dengan skala laboratorium dengan metode ekstraksi dengan pelarut. Sedangkan untuk skala industri menggunakan metode distilasi. Namun dalam kasus ini tidak banyak ditemukan detail banyak tentang metode penyulingan minyak pandan wangi dengan skala industri atau skala besar. Penyulingan minyak pandan wangi dengan skala laboratorium. Metode yang digunakan adalah menggunakan ekstraksi menggunakan pelarut. Pelarut yang biasa digunakan untuk mengekstrak minyak pandan wangi beberapa di antaranya adalah etanol dan normoreksat. Pada prinsipnya, metode ini dilakukan dengan cara pengirisan daun pandan wangi, lalu dibungkus dengan menggunakan timbel dan dimasukkan ke dalam labu ekstraksi soklat yang di dalam labunya telah diisi dengan pelarut. Untuk mendapatkan minyak pandan wangi, dilakukan ekstraksi selama 4 jam, kemudian dievaporasi sehingga didapatkan minyak pandan wangi yang diinginkan. Sedangkan untuk penyulingan minyak pandan wangi dengan skala industri pada umumnya, metode yang digunakan untuk penyulingan minyak pandan wangi adalah dengan cara metode distilasi uap dan cair atau pengukusan. Pengusaha skala kecil maupun menengah banyak menggunakan penyulingan air dan uap karena dianggap lebih menguntungkan jika dilihat dari nilai rendemen dan mutu yang dihasilkan, karena bahan tidak langsung mengalami kontak dengan air, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya oksidasi dan hidrolisis ester. Metode ini dilakukan dengan cara memanaskan air dan daun pandan wangi dikukus, sehingga uap air yang dihasilkan akan mengangkat komponen minyak sirih yang terdapat dalam daun pandan wangi. Kemudian uap tersebut akan terkondensasikan sehingga dihasilkan berupa distilat minyak pandan wangi dan air. Distilat yang dihasilkan kemudian dievaporasi dengan temperatur 70 derajat Celcius untuk memisahkan air dari minyak pandan wangi. Hasil evaporasi ini masih mengandung sedikit air, sehingga diperlukan pemisahan menggunakan natrium sulfat anhidrat dengan perbandingan Na2SO4 dengan minyak pandan wangi itu 1:10. Campuran minyak pandan wangi dan natrium sulfat anhidrat disaring sehingga didapatkan minyak pandan wangi. Dan berikut adalah gambar alat distilasi uap cairnya. Untuk industri penyulingan minyak pandan wangi sendiri masih belum ditemukan data yang menunjukkan industri mana saja yang mengolah minyak tanaman pandan wangi yang menjadi minyak sirih, baik di Indonesia maupun luar negeri. Hal ini dikarenakan masih belum banyak penelitian berkaitan tentang produksi minyak pandan wangi, dan pada umumnya masyarakat biasanya mengolah sendiri tanaman pandan wangi menjadi sesuatu yang mereka inginkan. Terima kasih. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Apa ada yang mau bertanya?
Apa ada yang mau bertanya? Bila tidak ada, saya tunjuk aja. Mas Teguh Sukindra, ada mau bertanya? Belum ada, Mas. Untuk Brilian Virus, ada yang mau bertanya? Belum ada, Mas. Mas Ismail, terima kasih. Untuk Mas Sangat Aji mau bertanya? Belum ada, Mas. Untuk Vira Rizky mau bertanya? Untuk Mas Ahmad Habib, Izin menjawab, Mas Habib. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk potensi pasarnya, saya dan Shofa sudah mencari beberapa referensi untuk potensi pasaran di Indonesia dan di luar. Tapi kalau untuk sekarang, kami masih mendapatkan kendala atas keterbatasan informasi untuk potensi pasarnya, Mas Habib. Baik, Mas. ini sudah ada yang present, silakan Silviana. Oke, terima kasih Mas. Aku mau nanya, mau mastiin aja sih, mungkin tadi aku agak nge-lag juga. Buat pengolahan minyak pandan itu kan tadi ada dua ya, buat yang skala kecil itu pakai distilasi sederhana. Nah, di sini untuk stepnya itu awal-awal daun pandannya itu dikukus. Nah, ini sebelum dikukus emang langsung dikukus aja daun pandannya atau ada treatment lain, misal kayak dihaluskan terlebih dahulu atau memang langsung dikukus aja ya? Terima kasih. Sebelumnya saya izin menjawab ya. Untuk pre-treatmentnya itu lebih tepatnya dicacah, dipotong-potong dulu dan pandan wanginya baru dikukus. Seperti itu. Terima kasih. Ini ada satu lagi yang present, silahkan Elena. Oh ya, terima kasih. Saya mau nanya buat yang tadi, kan ada industri dari minyak pandan wangi ini sendiri. Nah, itu hasilnya itu dimanfaatkan kemana? Apakah cuma untuk makanan aja? Terus untuk penelitian terbaru mengenai minyak pandan wangi ini manfaatnya untuk apa? Terima kasih. Silakan dijawab Mbak Nur Sofa. Sebelumnya ini pertanyaannya tentang potensi
minyak pandan wangi ya? Apakah hanya untuk makanan aja atau bagaimana? Yang sudah ada sekarang sama penelitian terbaru. Manfaatnya untuk apa? Kalau misalnya potensinya tuh nggak hanya untuk makanan aja. Yang sepengetahuan saya ya, bisa untuk obat-obatan juga. Obat-obatan dan relaksasi juga, karena kan pandan wangi itu memiliki wangi yang khas sehingga membuat diri kita tuh tenang gitu. Kemudian kalau misalnya penelitian terbaru, saya ada baca-baca sekilas sih dari jurnal, ada uji aktivitas juga untuk bakteri Salmonella typhosa gitu sih, kalau nggak salah. Pengujian bakteri Salmonella typhosa dengan minyak pandan wangi gitu sih. Apakah efektif atau tidak untuk mengontrol atau semacam itu gitu, untuk menyembuhkan atau bagaimana gitu. Pengetahuan saya sih seperti itu. Bagaimana Mbak Elena? Ya, terima kasih. Bila sudah tidak ada yang bertanya, bisa ditutup saja. Izin stop share ya. Ya. Oke, terima kasih Mas Ismail. Ini mungkin kita balik ke Pak Mafid aja. Ya, makasih Marcel. Saya komentari yang pertama. Ya, yang pertama minyak pala dari Rosid dan Ismail ya. Ya, benar Pak. Ya. Gambar. Untuk konten ya, tentang minyak palanya, komposisinya, industrinya yang kurang ya. Produksi palanya ada, tapi industri minyak siri, minyak pala itu ada di mana? Nggak bisa nelusuri. Kalau yang saya temukan kemarin ada di Maluku Utara, Prof. Ya, nggak ada infonya sama sekali. Misalkan menggunakan metode apa? Industrinya ya. Industri kecilnya, industri KM-nya. Destilasi air apa destilasi uap. Ya. Yang kedua, yang didestilasi itu apanya? Pala itu kan ada buah ya. Ada bagian buah, bagian luar. Terus ada bagian tempurungnya. Terus ada bagian dalamnya. Nah, yang distilasi itu apa? Itu di sini nggak ada penjelasan masih ada. Jadi kamu masih
ya secara umum gitu. Tapi detailnya belum ada. Jadi kayak komposisi minyak pala ini itu minyak pala dari bagian mana? Nah, pala itu bagiannya banyak ya, ada daun, ada buah. Dan di dalam buah itu ada buah sendiri yang bisa dimakan itu loh. Antara makan manisan pala. Itu terus ada lagi tempurungnya, ada yang di dalam tempurungnya yang untuk masak itu. Nah, yang distilasi yang mana? Di sini tidak ada penjelasan. Untuk yang didestilasi, Prof, bijinya, Prof, yang saya baca. Ya, nggak ada di reportmu, nggak ada di sini ya. Ya, Prof, nanti ditambahkan. Distribusinya itu di mana gitu ya, maksudnya located-nya. Ya, misalkan di Sulawesi kan, atau di Maluku itu Maluku mana, di Ambon apa di kota Ambon apa di mana gitu ya. Telusuri banyak informasi tentang pala ini. Apalagi yang kurang di sini. Kalau lihat dari produksi itu yang banyak Maluku Utara, Maluku, Aceh juga banyak. Sulawesi, Papua, Jawa Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan. Ya, tapi cuma nggak tahu jenis pala yang mana ini. Ini pala yang mana ini? Pala yang bulat apa pala yang lonjong? Gambarmu yang mana ini? Gambarmu yang di atas tuh pala lonjong, pala bulat. Di depannya. Jadi ada dua jenis pala yang ditanam di Indonesia. Ya, minim dua ya, bukan hanya dua. Minim dua. Satu yang bulat. Jadi yang bulat itu yang disuling. Kalau yang lonjong itu yang untuk bumbu masak. Ya, kamu telusuri jenisnya ya. Minim ada dua di Indonesia, yang dua varietas yang di. Nah, di datamu itu belum ada deskripsinya. Ya. Baik, Prof, nanti ditambah. Kemudian untuk yang kedua, dan wangi. Itu udah penyulingan, itu laboratorium ya. Laboratorium dengan skala yang lebih besarnya sedikit, Prof, yang ada. Nah, itu pun sedikit. Mana itu? Dilakukan di mana itu? Yang agak besar ini. Bagaimana, Prof? Dilakukan di mana? Yang laboratoriumnya, Prof. Enggak yang besar. Ini saya dapat dari jurnal gitu, Prof. Dan belum mencapai sampai situ, Prof. Dan susah dicari informasinya, Prof. Masa susah? Ya, harus bisa. Jurnal kamu sih nanti diberitahu ini di daerah sini. Ya. Nah, jadi ini juga sama kayak pala yang kurang. Ya. Jadi detailnya nggak ada, ya. Detailnya nggak ada. Jadi kalau pandan wangi itu disuling, itu bisa dapat minyak berapa persen misalkan. 1 kilo itu bisa dapat berapa persen.
berapa gram atau berapa mili minyaknya, ya itu nggak ada. Info itu bisa diperoleh dari literatur majalah, ya pasti ada itu. Rendemen minyak atsirinya ya, Prof, maksudnya? Rendemennya. Baik, Prof. Terus ada nggak ya nanti ditelusuri yang penyuling ini ya, penyuling yang agak besar ini di mana lokasinya gitu ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Nah, jadi ini karena ini presentasi pertama mungkin masih beraba-raba gitu ya. Jadi apa yang harus disampaikan. Jadi intinya gini. Intinya di dalam presentasi ini hanya menyajikan apa yang informasi yang sudah kamu dapat ya. Artinya kamu buat makalah tentang minyak atsiri ini gitu ya. Nah, cuma supaya teman-temannya tahu sekalian dan supaya saya juga bisa memberikan masukan mana yang kurang ya di presentasi itu lebih pada untuk menyampaikan apa atau informasi yang sudah didapat. Jadi kalau memang tidak ditemukan, ya sebutkan aja memang nggak dapat informasinya. Terus yang kedua, minyaknya sendiri itu banyak dijual di Tokopedia, di Shopee gitu, itu disebutkan berapa harga minyak Pandanwangi itu, berapa harga minyak pala itu nggak ada tadi Mas ya. Info tentang pemasaran minyak itu. Kan minyak itu ada yang dipasarkan skala retail ya, dijual dalam skala dalam botol kecil, ada yang skala besar misalkan diekspor atau terus penggunaannya ya. Tadi pala tadi ada penggunaannya. Misalkan Pandanwangi itu dipakai untuk apa? Tidak ada ya kalau itu. Ini yang Pandanwangi ya, Prof? Ya, dua-duanya Pandanwangi sama pala. Jadi info pasar atau harga jual minyak itu termasuk minyak mahal apa murah. Kamu lihat aja, cari di Shopee minyak Pandanwangi tak tua atau di AliExpress atau Alibaba misalkan ya. Jadi banyak informasi di internet itu, kamu cari sebanyak mungkin supaya kamu bisa punya wawasan tentang minyak atsiri ini. Ya. Nah, nanti perbaiki di makalahnya ya. Oke. Baik, Prof. Ya sudah, saya kira untuk hari ini ya, karena waktunya memang sudah habis. Saya juga mau absen tadi, belum sempat. Tidak apa-apa, masuk semua kok ini ya. Jadi untuk minggu depan itu kelompok 3 dan 4 ya. Kelompok 3 tentang apa? Minyak lada putih, Prof. Minyak lada ya. Terus yang satunya, yang kelompok 4? Coba kelompok 4. Kelompoknya Mbak Hasira sama Cindy kalau nggak salah ya. Ya, kelompok 4 siapa? Apa topiknya kelompok 4? Jadi ada minyak atsiri yang terkonsentrasi gitu ya. Kayak itu termasuk yang terkonsentrasi, hanya beberapa daerah
yang memiliki pala gitu loh. Tidak semua tempat. Ya, kalau pandan wangi memang dimanapun orang bisa nanam. Ya, di minyak kayu putih itu banyak di Ambon. Ya, di Jawa Timur juga ada. Ya, jadi ada yang minyak yang terkonsentrasi. Ya, ada itu topik-topik yang saya pilih memang ada yang terkonsentrasi, ada yang belum terkonsentrasi. Jadi kayak minyak pandan wangi itu tidak terkonsentrasi, tapi sebetulnya banyak orang nyuling tapi tidak terinformasikan. Karena di pasar dijual itu. Ya. Udah ketemu kelompok 4. Topiknya minyak Raja Goa. Oh, Raja Goa. Ya. Nah, Raja Goa itu ada di daerah Jawa Tengah. Ya. Raja Goa, Adas itu di daerah Jawa Tengah banyak. Di Suling. Ya sudah kalau gitu ya untuk hari ini kuliahnya saya akhiri. Selamat. Permisi Pak. Ada ini, ya untuk kumpulin PPT sama lainnya saya bikin drive atau nanti dikumpul di classroom. Ya nanti pengumpulannya belakangan aja, nggak apa-apa ya. Oke, siap. Kalau bisa cepat ya lebih bagus. Ya, kasih waktu 2 minggu misalkan untuk perbaikan supaya nanti kalau nggak dikasih waktu nggak dikerjakan nanti. Tahu-tahu ujian nggak ada perbaikan. Ya. Oke. Kasih waktu 2 minggu untuk perbaikannya. Baik Pak. Jadi yang dikumpulkan dua-duanya ya, makalahnya sama PowerPoint-nya supaya. Oke, siap. Makasih Pak. Ya, saya kira itu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.